Cerita ini berawal abad ke-16 saat pasukan Belanda memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Niat mereka yang awalnya hanya membeli rempah-rempah dari Indonesia seketika berubah menjajah ketika melihat kekayaan alam di Indonesia yang sangat menggiurkan. Rakyat pun dipaksa kerja, atau dalam istilahnya disebut dengan kerja rodi. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengarkan peristiwa proklamasi ini baik-baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam APNE atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang dijajah Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kembali ke administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nietzsche ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara APNE dan pemerintahan Nietzsche. Bung Tomo dan istri sedang berada di rumah. Sesuai, Bung Tomo pulang dari markas para pemuda Indonesia. Ya, Kang,
Apa tidak lelah? Istirahat sejenak. Telah kusiapkan kamarmu. Lelah. Tak pantas kata itu terucap bagi kami sebagai prajurit tindak. Tapi, tidak dirimu juga manusia, Kang. Kamu butuh istirahat. Aku mengerti. Tapi, walau raga istirahat, jika kami tak boleh lengah, ini bukan soal menjaga engkau dan anak-anak saja, tapi rakyat, seluruh rakyat di negeri ini. Tapi, kita kan telah merdeka, Kang. Kemarin itu hanya peristiwa proklamasi, hanya sebuah pertanyaan untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita merdeka secara de facto dan jujur. Lalu, entahlah, firasatku buruk. Sudahlah Dinda, mari kita istirahat. Kemudian Bung Tomo dan istrinya pergi ke kamar. Tak sengaja, Tony yang merupakan rakyat Indonesia bersenggolan dengan tentara Inggris. Hei kamu, kurang ajar sekali. Maaf, saya tidak lihat, tidak sengaja. Tidak lihat. Alasan kamu ya, dasar pribumi. Baju saya jadi kotor, sepatu saya juga. Kamu lap sepatu saya. Tapi, apa? Berani kamu ya? Ya. Tony pun pergi ke rumah Bung Tomo guna melaporkan kejadian itu. Sesampainya mereka di rumah Bung Tomo, Assalamualaikum Bung. Maaf, ada apa ya? Neng, Bung Tomo ada. Kami ada perlu. Oh, iya, tunggu sebentar. Saya panggilkan. Hei, kalian ada apa? Begini Bung, tadi tanpa sengaja saya menyenggol tentara Inggris. Ya, rupanya mereka kembali memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa? Bagaimana mungkin? Negara kita telah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus lalu. Aku yakin ada niat jahat di balik kedatangan mereka kembali. Kita tak boleh tinggal diam. Aku akan segera menyiarkan ke radio mengenai hal ini. Rakyat harus dibangunkan. Kita harus siap perang kembali. Kalian persiapkan pasukan dan persenjataan. Siap! Mereka pun pergi bergegas untuk menyiapkan peperangan. Tentara yang sedang berada di sana memasang bendera merah putih biru yang kebetulan ada ibu-ibu. Tony, Bur, ada apa Bung? Segera cek Hotel Yamato. Tentara Inggris mengibarkan bendera penjajah. Siap. Sesampainya Tony dan Bur di Hotel Yamato. Hei, tentara laknat, untuk apa kau datang kemari lagi? Oh, bukan urusan kalian. Kalian ingin menjajah. Sebaiknya urunkan niatmu itu. Lalu untuk apa kau pasang bendera itu? Ayo kita robek. Mau macam-macam kalian ya? Aku bunuh kalian. Dengan was-was mereka pun mundur selangkah demi selangkah. Kemudian muncullah Bung Tomo membakar semangat mereka dengan pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada
Burr dan Tony mengalihkan perhatian tentara Inggris, sedangkan Tomo melepaskan Bu Eno. Kemudian Bu Eno balik keluar bersama Tomo untuk menyelamatkan diri. Dengan segala kelicikan tentara Inggris itu, dia pun melakukan tindakan tiba-tiba dan balik menembak Tomo. Rasakan itu, Bung Tomo. Tenang, Bung. Kita telah merdeka. Bagaimana keadaanmu, Bung? Aku tak apa, Burr. Lebih baik kita robek bendera itu. Bung Tomo merobek bendera merah putih biru itu menjadi bendera yang telah menjadi lambang merdeka pusaka Indonesia, yaitu merah putih. Pertemuan berdarah yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh kemerdekaan untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.